Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk waktu Indonesia. Yang kami hormati Ketua ID Cabang Surabaya, Dr. Brahmana Askandar Cokroprawiro, Spesialis Obstetri dan Ginekologi, Subspesialis Onkologi Konsultan. Yang kami hormati Ketua Persatuan Dokter Indonesia di Timur Tengah atau PDITT yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Dr. Ami Kalistasari, mohon maaf. Dan yang kami hormati para narasumber Dr. Desak Gede Agung Suprabawati, spesialis bedah konsultan onkologi. Beliau merupakan dokter spesialis bedah RSUD Dr. Sutomo. Dan narasumber kita yang kedua yakni Dr. Dwirani Rosmala Pratiwi, spesialis bedah FICS. Beliau merupakan dokter spesialis bedah RS Onkologi Surabaya. Dan ada juga narasumber kita yakni Dr. Listia Tanjung MMDI PLAAM. Beliau merupakan dokter dari afiliasi PDITT dan juga Dr. Panduha Habibi, spesialis obstetri ginekologi MCAT Clean. Beliau merupakan staf Divisi Obstetri dan Ginekologi Sosial Departemen KSM Obstetri dan Ginekologi FK UNER dan juga RSUD Dr. Sutomo. Selamat sore, kami sapa lagi. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Dr. Ula Hanifah selaku host yang akan memandu acara Sehati. Kami ucapkan kepada para peserta setia yaitu Sehati, Seminar Edukasi Kesehatan Awam yang diadakan tiap bulan dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kanker payudara. Untuk judul yakni AZ kanker payudara. Nah, untuk memulai acara kita pada siang hari ini, mohon izin akan ada sedikit kata sambutan. Kata sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua ID Cabang Surabaya, yakni Dr. Brahmana Askandar Cokroprawiro, spesialis obstetri dan ginekologi, subspesialis onkologi konsultan. Kepada Dr. Brahmana, kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati guru-guru saya, senior, sejawat semua. Di sini ada Dokter Desa, selamat siang. Dokter Wiwin, Dokter Dwirani Resmala, selamat siang. Juga moderator Dokter Pandu dan Dokter Listia Tanjung. Kemudian yang saya hormati perwakilan Persatuan Dokter di Timur Tengah, Dokter Ami Kalistasari ya, dan juga Dokter Iqbal yang kebetulan berhalangan. Terima kasih juga untuk Dokter Ula selaku host dan juga Dokter Salmon Charles. Di tengah kesibukan kita bersedekah ilmu ya, bersedekah ilmu. Karena begini ya, kita membuat acara ini di Surabaya bersama PDITT itu karena alasannya backgroundnya agar masyarakat awam mendapatkan informasi dari expertnya langsung. Jadi termasuk masyarakat awam, sahabat-sahabat kita yang berada di luar negeri. Nah, topik siang hari ini mengenai kanker payudara A sampai Z sangat penting. Kenapa? Kanker payudara ini ranking 1, hampir kalau saya nggak salah data WHO sekitar 90 sekian negara itu ranking 1, termasuk di Indonesia. Nomor 1 kanker pada perempuan adalah kanker payudara. Disusul kanker serviks. Jadi nomor 1 kanker payudara, makanya kita buat topik kanker payudara pada siang hari ini. Mudah-mudahan acara bermanfaat. Insya Allah barokah bagi kita semua. Demikian dari Amin. saya, tetap semangat semua. Dan nanti ada acara sehati itu gampang mengingatnya. Setiap hari Sabtu, minggu kedua, jam 2. Jadi setiap Sabtu, minggu kedua selalu ada acara sehati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Brahmana atas kata sambutannya. Baik, memasuki sambutan yang kedua yakni oleh perwakilan PDITT kepada Dr. Ami Kalistasari, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenankanlah saya Dr. Ami Kalistasari mewakili rekan-rekan sejawat saya di Perhimpunan Dokter Indonesia di Timur Tengah untuk menyampaikan terima kasih kami kepada rekan sejawat ID Cabang Surabaya yang selalu berkenan mengadakan program sehati untuk masyarakat Indonesia di luar negeri. Saya merasa antusias sekali dengan topik yang akan dibahas pada hari ini mengenai kanker payudara, karena menurut WHO dan seperti yang telah disebutkan dengan Dr. Brahmana tadi, kanker payudara masih merupakan penyebab kematian utama pada wanita. Dan penting sekali untuk para wanita, terutama para wanita Indonesia yang berada di luar negeri, untuk benar-benar memahami bahaya jika lalai dalam mengenali perubahan yang terjadi pada organ vital kita. Seringkali kendala yang dialami adalah
kurangnya pengetahuan cara pendeteksian dini atau karena kendala bahasa sehingga tidak bisa memahami informasi atau juga tidak mengerti kepada siapa yang tepat untuk berkonsultasi karena ini adalah salah satu masalah yang sensitif pada wanita. Saat ini saya berdomisili di Abu Dhabi, United Arab Emirates, dan saya pernah mendapatkan laporan adanya pekerja migran wanita yang mengalami kanker payudara dan keluhan benjolan pada payudara pada beberapa ibu rumah tangga yang berdomisili di sini. Oleh karena itu, saya pribadi merasa sharing pengetahuan yang dilakukan oleh program Sehati, eh, khususnya hari ini ya tentang kanker payudara, banyak membawa manfaat kepada seluruh masyarakat Indonesia di luar negeri supaya lebih aware tentang deteksi dini terhadap jenis-jenis penyakit yang ditemukan, sehingga tindakan preventif akan lebih banyak dilakukan dan mencegah penyakit agar tidak ke stadium lanjut. Sekian sepatah kata dari saya kembalikan kepada moderator Dr. Ula. Akhir kata wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Dr. Ami atas kata sambutannya. Baik, seperti yang telah disampaikan Dr. Brahman dan juga Dr. Ami sebelumnya bahwa kasus kanker payudara ini masih menjadi salah satu yang kasus yang dengan kejadian kematian tertinggi. Langsung saja kalau begitu kita sampaikan kepada moderator untuk dapat memulai sesi sehati atau kesehatan awam tiap bulan untuk masyarakat Indonesia di luar negeri yang akan membahas mengenai A to Z kanker payudara. Kepada Dr. Listia Tanjung MM DIPLAM dan juga Dr. Pandu H. Habibi, spesialis obstetri ginekologi MKet Clean, kami persilakan. Ya, baik, terima kasih Dr. Ula dan kemudian Dr. Brahmana serta Dr. Ami telah membuka acara. Jadi kita langsung saja bahwa tadi pengantarnya dari beliau-beliau semua adalah kanker payudara ini adalah salah satu kanker yang perlu diwaspadai ya, perlu diwaspadai karena merupakan salah satu penyebab kematian utama dari penyakit kanker pada wanita. Selain di Indonesia juga di dunia. Tadi dinyatakan ada 90 negara mungkin ya angka tepatnya berapa. Nah, nanti kita bisa dapat informasi lebih banyak mudah-mudahan dari narasumber. Kemudian nanti saya bersama dengan Dr. Listia Tanjung ya dok akan bersama-sama moderatori acara sehati ini. Baik, mungkin langsung saja sepertinya ke kedua narasumber kita siang hari ini. Dr. Desa, selamat siang dok. Ya, selamat siang Dokter Pandu, Dokter Listia. Selamat siang juga Dokter Brahmana, Dokter Ami Kalistasari yang jauh sekali ya. Dokter Ula sebagai hostnya dan tentu saja Dokter Dwirani teman saya. Teman saya jaga ini. Oh iya dok. Baik, Dokter Desa, sudah lama nggak ketemu ya dok. Saya sudah lama nggak ketemu Iya, Dokter Pandu. di rumah sakit. Dan saya juga menyapa Dokter Dwirani. Selamat sore Dokter Dwirani, dok. Selamat sore, Dokter Pandu. Assalamualaikum, Dokter Brahmana, Dokter Listia, Dokter Ula, dan Dokter Ami. Salam kenal. Ya, baik. Baik dok, jadi kita mungkin bisa diberitahu ya dok ya, para peserta sehat di sini termasuk saya, bagaimana itu kanker payudara, bagaimana screening atau mungkin dulu kita mengenal istilah sadari atau bagaimana kita tuh harus secara rutin memeriksakan diri apakah perlu mamografi dan kalau sudah kena bagaimana, silakan mungkin langsung saja kami persilakan kepada kedua narasumber untuk bisa menyampaikan pendahuluannya nih dok supaya bisa memicu diskusi nanti ke depannya. Silakan mungkin Dokter Desa atau Dokter Dwirani ada yang ingin disampaikan. Ya, terima kasih Dokter Pandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada IDI yang sudah memberikan kesempatan kepada kami. Kebetulan timingnya adalah bulan ini adalah World Cancer Day. Salah satu tentu adalah cancer yang akan kita bahas adalah cancer yang seperti tadi sudah disinggung oleh Dr. Brahmana dan Dr. Pandu, Dr. Ula dan juga Dr. Ami yang memang
menduduki peringkat tertinggi saat ini. Saya bersama Dr. Dwirani akan menyampaikan ini. Nanti mungkin kita akan saling saling mengisi, gitu. Apakah sudah bisa dilihat slide-nya? Sudah, Dok? Tinggal slideshow ya. Iya, Dok. Jadi tentu kita akan harus menjelaskan juga apa itu beda tumor dan kanker, karena sering di masyarakat awam itu oh ini tumor atau kanker, Dok, gitu ya. Sebaliknya juga saya tuh terkena kanker ganas, kalau sudah kanker pasti ganas ya. Jadi beda tumor dan kanker. Jadi kalau tumor itu adalah semua benjolan yang abnormal. Jadi dia itu tidak mempunyai potensi untuk melakukan penyebaran. Kemudian sel yang abnormal tuh yang tumbuh tuh sama dengan sel induknya. Jadi hanya memerlukan operasi aja karena dia bersifat jinak, sehingga dia juga tidak perlu menyebar, tidak ada penyebaran ke tempat lain, baik tidak bisa menyebar melalui darah atau melalui kelenjar limfa atau kelenjar getah bening. Kemudian benjolannya sendiri itu batasnya tegas, kemudian dia mempunyai kapsul ya atau selaput, sehingga dia tidak mempunyai kemungkinan untuk bisa menyebar dan tumbuhnya relatif lambat ya. Sementara kalau kanker itu adalah tumor ganas, dia mempunyai potensi menyebar, baik menyebar melalui kelenjar getah bening maupun menyebar melalui darah. Yang menyebar melalui darah itu nanti akan bisa sampai di paru, di otak, di tulang, di hati, begitu ya. Dan sel itu bisa beda dengan sel induknya. Dan ngobatinnya itu nggak cukup hanya operasi aja, dia juga memerlukan pengobatan yang lain, yaitu bisa diberikan kemoterapi, bisa diberikan terapi radiasi, atau terapi yang lain. Dan tumornya itu nggak punya selaput, jadi nggak punya pembungkus, sehingga dia itu secara rabaan memang akan berbeda dengan tumor jinak. Jadi dia tuh karena nggak punya kantong, dia bisa mencengkeram jaringan sekitarnya, sehingga kalau digerakkan dia itu nggak bisa lari-lari. Jadi dia nggak pergerakannya itu tidak terbatas, begitu ya. Kemudian dia itu bisa membawa kematian bila memang ditemukan dalam stadium yang lanjut. Nah, ini tadi sudah disampaikan juga bahwa malah pada tahun 2022 memang dari negara di dunia itu 157 negara itu mempunyai kanker payudara yang tertinggi di dunia, dan sekitar setengahnya itu tidak memiliki faktor resiko yang spesifik selain jenis kelamin dan usia. Kenapa bedakan kelamin dan usia? Karena memang kanker payudara bila 100 wanita terkena kanker, lakinya cuma satu. Jadi memang kenapa kita kena kanker ya karena kita perempuan ya. Jadi itu yang salah satu juga yang penentu. Kemudian sekitar setengah sampai 1% kanker payudara itu bisa dijumpai pada laki-laki. Terkait poin yang kedua itu, sering mereka itu menyampaikan, dok saya lo nggak punya riwayat keluarga, tapi kenapa kok saya bisa punya kanker? Tapi sebaliknya, bila seseorang itu memiliki riwayat keluarga, maka mereka akan ketakutan setengah mati karena begitu ada keluhan sedikit di payudara, mereka selalu mengasosiasikan keluhan itu sebagai keluhan kanker. Ya. Nah, ini adalah faktor risiko dari kanker payudara. Ada faktor genetik ya, kemudian jadi artinya atau ada riwayat keluarga ya, bisa ada mutasi dari gen BRCA1 atau BRCA2 yang tujuannya adalah untuk memperbaiki DNA yang rusak. Jadi karena dia ada mutasi, maka gen ini tidak berfungsi untuk memperbaiki DNA yang rusak ya. Kemudian dia juga menyebabkan perkembangan jaringan yang tidak bisa dikendalikan, sehingga dia akan terus tumbuh ya. Dan kemudian kalau usia juga gitu, dengan meningkatnya usia, maka kemungkinan orang itu, apalagi memang sudah ada mutasi gen itu, maka kemungkinan dia akan terkena kanker juga akan lebih tinggi lagi ya. Kemudian paparan hormon estrogen yang berkepanjangan. Kemudian dikatakan bahwa kalau seseorang itu tidak memiliki anak atau menopausnya lebih dari 55 atau menarche atau menstruasi yang pertama kurang dari 12 tahun, itu merupakan faktor resiko ya. Kemudian dia
riwayat pernah kena kanker payudara sebelumnya. Itu akan menjadi kewaspadaan yang tinggi ya. Kemudian gaya hidup ya, konsumsi alkohol yang tinggi, kemudian obesitas, apalagi bila obesitas itu terkait pada orang yang sudah menopause. Kemudian merokok ya. Jadi merokok itu meningkatkan insiden untuk terkena kanker, bukan hanya di paru saja. Jadi merokok itu hampir sebagian besar kanker itu memang bisa dikaitkan dengan konsumsi rokok ya. Nah, kanker payudara itu bagaimana sih perjalanannya gitu ya? Biasanya dia dimulai dari yang disebut sebagai terminal duct lobular unit. Jadi ada satu tempat dalam jaringan payudara kita yang merupakan tempat penghasil ASI dan salurannya. Di situ biasanya pertama kali. Kemudian dia itu mula-mula kecil, kemudian membesar. Kemudian bila dia membesarnya itu menuju ke kulit, maka dia akan bisa tampak dari luar sebagai mulai dari perubahan warna kulit, perubahan tekstur kulit, atau adanya borok ya, atau adanya bintil-bintil, atau warna kemerahan. Kemudian kalau dia misalkan menyebarnya itu ke dinding dada, maka tumornya itu akan mencengkeram otot dada kita sehingga tumor itu sulit digerakkan dari otot dada ya. Kemudian ini apa tipe-tipenya, ada tipe lobuler dan tipe duktal ya. Kalau duktal itu berasal dari saluran, kalau lobuler dari kelenjar ASI, yang kemudian dia akhirnya akan berubah sifatnya mulai dari tumor ganas yang tidak menginfiltrasi, maksudnya tidak mengenai selaput membran ya. Kemudian dia bisa mengalami invasi, dia sudah menembus membran basal, kemudian dia akhirnya akan menyebar melalui pembuluh darah, pergi ke tempat lain atau ke kelenjar getah bening. Biasanya kelenjar getah bening yang paling sering dikenal adalah kelenjar getah bening di ketiak atau di atas tulang selangkah kita. Nah, ini adalah gambar ilustrasinya. Ada loh yang namanya stadium 0 ya. Stadium 0 itu adalah kalau dia memang belum menembus sel basal ya. Jadi itu dia survivalnya, jadi kesintasannya dia itu sampai 100%. Dan kita bisa lihat di sini, semakin tinggi stadium itu, kesintasannya itu semakin kecil. Jadi survivalnya itu pada stadium 4, 16%. Cuman itu dia silakannya yang di Indonesia itu sebagian besar datang pada kami di tempat kesehatan pada stadium yang lanjut, stadium 3 atau stadium 4, di mana sudah ada borok, sudah ada bintil di kulit, sudah ada penyebaran di ketiak, sudah ada kulit jeruk, dan lain sebagainya. Atau kadang-kadang pasien itu bisa datang ke dokter paru karena sesak, dipikir asma atau dipikir batuk biasa, ternyata suatu penyebaran. Atau dia datang ke dokter saraf karena kejang, ternyata itu suatu penyebaran di otak. Atau datang kuning, dikira kuningnya itu hepatitis, ternyata itu menyebar ke liver, dan lain sebagainya ya. Nah, ini adalah fakta tentang kanker payudara, dan dia merupakan kanker payudara yang paling banyak di seluruh dunia. 1 dari 8 wanita kemungkinan akan didiagnosa kanker sepanjang hidupnya dia. Kemudian di India sekitar 16% datang pada stadium yang lanjut. Kurang lebihnya situasi yang tidak berbeda antara India dan di Indonesia. Kemudian 1 dari 3.000 orang yang sedang hamil atau menyusui terkena kanker payudara. Pada kondisi yang seperti ini, biasanya kita akan bekerja sama dengan teman-teman dari dokter kandungan yang akan ikut memantau bagaimana perkembangan janinnya, karena pasien-pasien yang akhirnya datang pada kami dalam kondisi hamil dan bila kondisinya lanjut stadiumnya, maka sering kita berikan kemoterapi pada saat ibu itu hamil ya. Karena itulah sangat perlu dipantau oleh dokter kandungan yang memang membidangi tentang fetomaternal ya. Jadi ini kalau tahun 90-an
wanita yang sebelumnya didiagnosa sebelum usia 50 tahun memiliki peluang 60% bertahan hidup selama 10 tahun dan 50% selama 20 tahun. Tapi kemudian dengan berkembangnya banyak obat-obatan kanker ya, pengobatan kemoterapi dan kemudian alat diagnostiknya juga sekarang juga berkembang, maka di awal tahun 2000-an tingkat kelangsungan hidup ini meningkat menjadi 73% untuk yang 10 tahun dan 64% untuk yang 20 tahun. Tuh. Nah ini kalau bagaimana sih sebenarnya evolusinya kanker payudara itu awal-awalnya sebenarnya sudah tahu kanker payudara itu sebelum Masehi kurang lebih tahun 1600-an, kemudian tahun 548 sudah ada operasi untuk mengangkat payudara. Tentu saja pada saat itu pembiusan belum ada ya. Kemudian tahun 1750 sudah mengangkat jaringan payudara. Kemudian operasi radikal mastektomi yang kita kenal sebagai radikal mastektominya Halsted yang sampai saat ini masih kita pakai juga kalau misalkan memang kondisinya sudah lanjut, itu tahun 1882. Kemudian dengan berjalannya waktu banyak obat-obat ditemukan, kemudian radiasi dimulai tahun 50 dan di era tahun 2000 pengobatan kanker itu sudah seperti kalau kita pergi ke tukang jahit didesain untuk pengobatan kita sendiri. Bukan seperti kita beli baju kodi gitu ya, baju kodian ya sudah satu baju bisa dipakai untuk semua ukuran, bisa kedodoran, bisa kesempitan. Tetapi sesudah kita menemukan pengobatan era diagnostiknya dengan biologi molekuler, maka pengobatan kanker bukan hanya payudara aja, kanker secara umum sekarang sudah menjadi lebih terfokus pada apa yang memang diperlukan pada kanker tersebut. Nah, ini bagaimana sih caranya kita melakukan deteksi kanker payudara? Tentu saja dimulai dari pemeriksaan payudara sendiri juga, karena yang memiliki payudara yang paling kenal payudaranya. Dia meraba payudaranya sebulan sekali, seminggu sesudah menstruasi, tapi kalau dia sudah menopause, tetapkanlah periode yang sama tiap bulan untuk dilakukan pemeriksaan. Bila dicurigai, maka dia bisa mengkonfirmasi kepada dokter, atau dia bisa melakukan medical check-up, bisa langsung dilakukan mamografi. Kemudian mamografi juga ada persyaratannya, jadi tidak bisa usia muda di mamografi karena akan mengurangi kepekaan dari interpretasi hasil mamografi. Kalau hasilnya normal, maka kita syukur, alhamdulillah. Tapi kalau tidak hasilnya tidak normal, maka kita memerlukan biopsi. Dan ini mungkin nanti akan kita bahas sebagai mitos di masyarakat, mereka begitu takutnya akan biopsi ya. Kalau hasilnya jinak udah selesai, hanya cukup diangkat benjolannya aja, tapi kalau hasilnya ganas, maka diperlukan pengobatan yang lain. Bisa dilakukan operasi, dikasihkan kemoterapi atau terapi hormonal atau terapi imunoterapi. Nah, ini apa saja sih gejalanya? Gejalanya kadang-kadang ada perbedaan ukuran payudara, misalkan satu lebih besar, yang satu kecil, yang tadinya tuh normal, simetris. Kemudian ada krusta di puting susunya, jadi ada kerak-kerak seperti itu, ada kulit jeruk, ada tarikan di kulit, ada borok. Itu memang harus diperhatikan ya. Atau pembuluh darah di payudara itu melebar ya, disertai dengan adanya benjolan di bawahnya. Nah, ini terapinya ada dua kelompok besar untuk kanker payudara. Terapi lokal, yaitu bedah dan penyinaran, radiasi. Kemudian terapi sistemik. Terapi sistemik itu bisa terapi hormonal, bila memang kankernya itu merespon pengobatan hormonal. Jadi ada pemeriksaan khusus yang nanti akan dilakukan setelah seseorang itu menjalani biopsi untuk mengetahui apakah kanker itu respon dengan pengobatan hormonal atau tidak. Kemudian ada kemoterapi, kemudian terapi target. Ya. Nah, faktor yang mempengaruhi kesembuhan tentu saja selain stadium, dia juga harus tahu bagaimana tipe kankernya, bagaimana grade tumornya, bagaimana pemeriksaan imunohistokimianya, asal kankernya itu dari mana, gitu ya. Kemudian faktor yang mempengaruhi kesembuhan juga penunjang, datang pada saat yang tepat ke tempat yang tepat. Kadang-kadang sudah datang saat yang tepat, diagnosanya tepat, tapi pasiennya nggak mau. Kemudian atau pasiennya sudah datang ke tempat, datang pada awalnya, tetapi bukan pada tempat yang tepat.
keterjangkauan pusat pengobatan, kemudian pengetahuan tentang program screening dan tentu saja gaya hidupnya. Nah, ini adalah yang menentukan apakah dia tipe luminal. Ini taunya dari hasil biopsi, apakah tipe luminal A, tipe luminal B. Luminal B itu ada yang HER2-nya positif, ada yang HER2-nya negatif. Apakah dia HER2-nya yang positif tapi reseptor hormonalnya negatif atau semuanya negatif. Dan ini semua berimplikasi atau berdampak pada nasib seseorang. Stadium boleh sama, tetapi kalau ininya berbeda, outcome-nya juga hasilnya juga akan berbeda. Ada yang memang sangat jelek prognosisnya. Jadi kelompok yang triple negatif biasanya memang mempunyai prognosa yang lebih buruk. Yang paling bagus tentu saja yang luminal A. Ini sekarang harapan yang bagus adalah kanker itu sekarang tidak perlu harus kehilangan payudara. Jadi tentu ada persyaratannya. Paling nomor satu selain juga stadium, kalaupun toh juga memang tidak terlalu ideal, dengan adanya pengobatan-pengobatan yang bisa diberikan sebelum pembedahan, yang kita sebut sebagai kemoterapi neoadjuvan, maka ukuran tumor itu bisa kita perkecil. Kemudian bisa kita buang, terus kemudian kita bisa rekonstruksi. Rekonstruksi bisa pakai anggota tubuhnya sendiri, misal dengan otot di punggung, dengan otot di perut, atau memang pakai implan silikon ya. Jadi tidak perlu seorang wanita tuh harus kehilangan payudaranya. Nah, ini screeningnya adalah kalau usia 20 sampai 39 tiap bulan dilakukan pemeriksaan payudara sendiri, kemudian dibantu juga dengan clinical breast exam oleh tenaga kesehatan yang sudah dilatih. Kemudian bila usia 40 sampai 49, selain tiap bulan periksa payudara sendiri, kemudian juga tiap tahun adalah diperiksa oleh tenaga kesehatan yang terlatih dan juga dilakukan mamografi. Kemudian kalau sudah di atas 50 tahun, maka mamografi itu sangat direkomendasikan untuk dilakukan tiap tahun. Ini adalah checklist untuk kanker payudara, preventionnya. Jadi bagaimana riwayat keluarga kita, apakah ada riwayat kanker payudara atau kanker indung telur, kemudian sampaikan pada dokternya, kemudian apakah saya perlu melakukan konseling bila ternyata memang saya ternyata memang mempunyai mutasi gen tersebut. Ya. Nah, ini adalah mitos yang memang atau fakta yang memang berkembang di lapangan. Oh, kalau saya laki nggak mungkin saya kena kanker payudara. Oh, enggak. Mitosnya walaupun seperti itu, tetapi kanker payudara pada laki ada 1%. Mungkin kalau kita bisa ingat beberapa tahun yang lalu salah satu penyanyi kita Melky Guslo, dia karena terkena kanker payudara, kemudian ada riwayat kanker dalam keluarganya, maka dia juga akan terkena kanker. Nggak seperti itu, karena yang kalau tidak ada mutasi, karena sebagian besar kanker payudara itu bukan adalah mutasi gen BRCA1, tetapi terjadi sporadis. Jadi belum tentu oleh karena adanya kelainan genetik ya. Kemudian kalau ada benjolan selalu kanker, tidak. Kalau tadi kembali ke slide yang pertama, bisa saja dia tumor jinak gitu ya. Karena itu biar kami yang mengevaluasi apakah ini suatu tumor jinak atau tumor ganas. Kemudian ini deodoran apakah dapat menyebabkan kanker, tidak ada bukti ilmiah. Perempuan payudara kecil juga nggak mungkin kena kanker, enggak, mau kecil mau besar semuanya bisa kena kanker. Mamografi dapat menyebar kanker payudara. Soalnya orang-orang tuh tahu kalau mamografi itu payudaranya digencet, takut nanti akhirnya akan menyebar ya. Jadi mamografi itu merupakan pemeriksaan standar dan dia tidak akan menyebabkan terjadinya penyebaran kanker payudara. Kemudian pemeriksaan payudara mencegah kanker. Jadi bukan mencegah, jadi untuk mengetahui secara dini karena sampai saat ini kanker payudara tidak bisa dicegah ya. Beda dengan kanker leher rahim sudah ada vaksinnya, kanker hati sudah ada vaksinnya, tapi kanker payudara sampai saat ini belum ada vaksinnya. Karena itu kita hanya butuh stadium awal ya. Biopsi membuat sel kanker. Nah, ini banyak banget orang yang takut. Aduh, kalau nanti di biopsi sama dengan membangunkan macan tidur. Saya tidak mengatakan tidak, tapi kalau biopsi tidak ditindaklanjutin benar. Tapi kalau begitu tahu kita ganas, otomatis kan kita harus mencari pengobatan kan. Nah, kalau sudah dibiopsi terus pasiennya tidak mau dilakukan pengobatan, ya benar membangunkan macan tidur ya. Ini hanya wanita tua yang bisa terkena kanker payudara, tidak. Sekarang wanita kecenderungan kanker untuk diderita pada usia yang lebih muda sekarang
cenderung meningkat ya. Pakai BH pakai kawat itu juga akan menyebabkan kanker, itu sama sekali tidak ada bukti ilmiahnya. Terus kemudian setelah bebas dari kanker payudara selama 5 tahun, kita udah merdeka. Oh enggak, kanker payudara bisa memang muncul tidak hanya di tahun sebelum 5 tahun, bahkan dikatakan 15 sampai 10-20 tahun sesudah selesai pengobatan pun bisa terjadi kekambuhan. Bahkan ini kan juga kita kaitkan dengan payudara yang satunya lagi, karena salah satu faktor risiko adalah sudah pernah memiliki riwayat kanker payudara sebelumnya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini adalah tema dari World Cancer Day dari tahun 2025 sampai 2027 adalah United by Unique ya. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya dan Dr. Dwirani sampaikan. Kami terbuka untuk diskusi. Baik, terima kasih Dr. Desa. Mungkin Dr. Dwirani ada yang perlu ditambahkan? Saya rasa Dr. Disa sudah menyampaikan dengan lengkap. Jadi memang kanker payudara itu mungkin yang perlu di-highlight adalah tidak selalu kanker payudara itu langsung menjadi benjolan. Kok tadi kan Dr. Disa sudah menerangkan bahwa dimulai dari kumpulan sel yang kecil ya, dan itu tidak teraba. Jadi sebenarnya ada suatu jargon yang bilang bahwa tidak ada keluhan, itu belum tentu tidak punya kanker. Oleh karena itu, kita semua para wanita dianjurkan untuk justru memeriksakan diri walaupun belum ada keluhan. Jadi screening yang tadi itu penting sekali. Apalagi mungkin Dr. Ami, saya nggak tahu kalau di Abu Dhabi atau di Qatar apakah ada program screening ya. Kalau di Eropa itu kan program screening itu sudah dijalankan oleh pemerintah. Jadi 50 tahun semua wanita harus melakukan screening mamografi. Karena ternyata kanker payudara yang dini sekali, yang stadium 0 yang tadi dokter sampaikan itu bisa hanya berupa bintik-bintik kapur yang hanya bisa dilihat di mamografi. Tidak bisa teraba, tidak bisa terdeteksi hanya dengan tangan, bahkan USG juga tidak bisa. Kami pernah mengoperasi sebuah kanker yang ukurannya 0,4 mm. Jadi betul-betul apa namanya ya, penting sekali namanya screening itu. Dan kami juga sudah melakukan seperti apa ya, sekedar untuk mengumpulkan data bahwa dari 1.000 sekian pasien yang kami lakukan screening itu paling nggak ada 1 atau 2 orang yang ternyata kemudian ditemukan non palpable mass cancer ya, non palpable cancer. Jadi jargon bahwa tidak ada keluhan belum tentu tidak ada kanker itu penting sekali untuk kita pahami bersama. Mungkin tambahan dari saya itu aja, Dokter Pandu. Terima kasih Dr. Dwirani. Mungkin Dr. Ami atau Dr. Listi ada tanggapan mengenai program screening di Abu Dhabi atau di Dr. Listi dari mana dok? Dari Saudi, Dok. Saudi. Ada nggak dok? Di sana kalau jadi Dr. Dwirani menyatakan 50 tahun usia perempuan maka disarankan, diwajibkan mungkin ya, diwajibkan untuk Diwajibkan. mamografi. Diwajibkan karena mereka sistem asuransi. Sehingga kalau mereka tidak melakukan screening ini, suatu saat dia terkena, kalau dia tidak pernah melakukan screening, katanya tidak ditanggung. Ya. Jadi ya, memang harus dilakukan. Kalau di Indonesia belum ya dok ya kayaknya mamografi. Belum. Sama sepertinya, Dok. Kalau di Saudi juga belum ada concern perempuan gitu. Kalau Ini dokter di iya, Dokter Ami mungkin ya. Iya, kalau di Abu Dhabi sendiri setiap bulan Oktober itu biasanya fasilitas kesehatan seperti rumah sakit besar itu mengadakan konsultasi dan pemeriksaan payudara gratis seperti mamografi seperti itu gitu. Dengan perjanjian seperti itu. Jadi setiap perempuan boleh datang ke fasilitas kesehatan yang sedang mengadakan kampanye itu dan mendapatkan mamografi gratis. Jadi belum program ya. Itu ya. Iya, jadi hampir setiap tahun di bulan Oktober rumah sakit besar di sini mengadakan kampanye seperti pendeteksian dini dan menawarkan seperti mamografi gratis begitu. Itu memang kebijakan pemerintah dok? Iya. Atau rumah? Sepertinya itu sudah menjadi program banyak rumah sakit di UAE untuk apa sih, seperti mencegah kejadian kanker payudara. Jadi mengencourage setiap wanita untuk melakukan mamografi. Lebih ke preventif ya, Dok? Iya, lebih ke preventif. Ya.
Terdesak Ya, tadi ada yang Abu Dhabi. disampaikan. Tapi itu untuk biasanya kalau yang tinggal di luar negeri untuk yang punya resident permit ya, Dok. Eh, Hmm. iya sih, karena eh, kalau misalkan kita datang ke fasilitas kesehatan, pertama kali kita akan diminta untuk di UAE itu Emirates ID. Dan di sini tuh sistem kesehatannya sangat bagus sekali karena eh, ada integrasi kemanapun rumah sakit yang kita datangi, setiap dokter itu bisa melihat riwayat kita gitu. Jadi Hmm. misalkan apakah pasien A ini sudah pergi ke rumah sakit A, B, C, itu ada semua filenya di dalam apa sih Hmm. integrated file. Jadi rekam medisnya sudah ngeling dengan semua rumah sakit juga ya. Iya Ya, betul betul betul. Oh, ya. baik. Ya. Iya. Nah, kalau misalkan hanya di bulan Oktober aja ada gratis, berarti itu mungkin karena Breast Cancer Awareness Month ya, Hmm. Oktober. Betul Berarti dok. kalau di Betul. luar itu tetap ada Program. mamografi, tapi nggak gratis ya? Iya karena Hmm. semua yang tinggal di sini, jika kita memiliki ID, Emirates ID, contohnya di United Arab Emirates itu udah pasti memiliki insurance. Dan Hmm. setiap Betul. ada wanita yang memiliki keluhan benjolan, itu sepertinya sudah SOP-nya untuk dilakukan Hmm. Ya. mamografi gitu, terutama yang di atas umur 40 tahun. Ya. Hmm. Iya, Dok. Mungkin itu bisa dicontoh ya, Dok, atau diusulkan ke Kementerian Kesehatan Indonesia. Sebenarnya sudah. Jadi upaya pertama itu memang baru USG ya Mbak Desa ya, Dokter Desa. Tapi memang kan berbeda ya. Kalau yang tadi seperti saya sampaikan, kalau mikrokalsifikasi itu di USG nggak kelihatan. Jadi memang sebenarnya program screening breast cancer itu terutama adalah pada mamografinya. Nah, mamografi ini yang belum sampai ke pelosok sih, masih di kota-kota besar saja. Dan yang Hmm. paling penting lagi itu sebenarnya pengalaman membacanya. Karena tidak semua, makanya kan ada sekarang kan breast radiologist ya. Iya, Breast betul. radiologist itu dipersyaratkan harus membaca mamografi itu paling nggak 1.000 mamografi per tahun Tahun dan ya. dan spesificitas dia dalam membaca itu memang harus lebih dari 90%. Jadi Hmm. itu ya karena akurasinya kan itu kan imaging ya. Jadi betul-betul penting. Saya mau Selain tanya alat. dok, Iya. ke Dokter Dwi Rani tadi kan Dokter Dwi Rani menyatakan satu bahwa mamografi lebih superior ya dok ya terhadap USG untuk mendeteksi kanker payudara. Betul ya dok? Saya mengkonfirmasi. Kanker payudara yang dini, yang biasanya berupa mikroklasifikasi. Jadi, kanker payudara itu ada yang mikroklasifikasi, ada yang non palpable mass. Jadi ada mass tapi nggak teraba. Lah, kalau ada mass itu bisa dengan USG. Karena dia sudah berupa suatu massa yang akan memberikan bayangan ultrasound yang berbeda. Tapi kalau mikroklasifikasi itu tidak tertangkap di USG. Jadi dia memang betul-betul untuk program screening itu mamografi itu superior. Oleh karena itu, sampai sekarang belum bisa digantikan dengan yang lain. Kan sering nih para perempuan bilang, aduh, mamografi itu sakit karena dipencet dan sebagainya, sebagainya. Kenapa kok nggak di MRI aja misalnya? Tapi ternyata sampai saat ini keunggulan mamografi sebagai alat screening itu masih yang tertinggi, masih yang di atas. Nah, Jadi MRI memang, tapi justru dia over diagnosis kadang-kadang MRI itu sudah mahal, dia over diagnosis sehingga kita akhirnya over treatment. Seperti itu. Jadi sampai saat ini sudah sejak tahun berapa Mbak Desa tadi 70 ya Mbak ya. 70-an sampai sekarang itu mamografi masih menjadi alat screening kanker payudara yang tertinggi anunya nilainya. jadi Gitu. jadi ini dok untuk mamografi itu untuk screening atau bisa juga untuk diagnostik dok? Bisa dua, jadi mamografi itu bisa screening, bisa diagnostik. Kalau untuk screening, itu yang tadi seperti dokter Desa sampaikan bahwa tidak bisa umur muda, karena umur muda itu payudara masih dense, masih padat. Nah, sedangkan kalau masih payudara padat itu akan menyembunyikan hal-hal yang seperti mikroklasifikasi tadi. Jadi kalau untuk screening di barat itu 40 tahun ke atas, di mana dianggap bahwa 40 tahun ke atas itu biasanya kan orang sudah menyusui, ya payudaranya sudah lebih longgar gitu ya, tidak dens lagi sehingga lebih kelihatan gitu kalau ada misalnya mikroklasifikasi. Tetapi di Indonesia itu kita screening mamografi itu kita 35 tahun. Karena itu tadi kita ternyata Indonesia ini angka kanker payudara yang tinggi itu justru pada
sekarang orang muda sudah mulai tinggi. Jadi kalau peaknya di Amerika, di Eropa itu antara 50 tahun ke atas. Kalau kita 40 tahun ke atas, 40 sampai 45 Hmm, itu sudah peaknya sekarang ini. sudah bergeser ya. Sudah bergeser. Iya dok, mau sharing juga dok. Ini apa namanya? Ada beberapa pertanyaan yang dititipkan ke saya biasanya. Dari pasien-pasien ya dok, ada yang pernah pernah punya kanker payudara. Kemudian dia menanyakan begini dok, bagaimana cara memantau kekambuhan kanker payudara apabila dia sudah pernah di kemoterapi, kemudian mengkonsumsi tamoxifen dalam jangka panjang kan biasanya obat oralnya tamoxifen ya dok. Izin Ya, koreksi apabila. Tergantung kalau usia menopause tergantung. atau tidak. Oh iya dok. Ya. Kalau yang premenopause biasanya pakai tamoxifen. Oh iya. Ya. Nah, kemudian disampaikan bahwa memantau kekambuhannya itu dengan apa? Kemudian apakah terasa nyeri? Tanda tanya salah satunya kalau kambuh itu payudara yang belum diambil, apakah terasa nyeri? Begitu. Kemudian faktor resiko terbesar eh, pasien dengan kanker payudara itu apa? Apakah ada perokok di rumah itu salah satu faktor resiko terbesar untuk terjadinya kanker payudara pada perempuan? Gitu, dok. Untuk dokter desak ataupun dokter Dwir. Terima kasih. Baik. Jadi bagaimana kita memantau kalau seseorang itu sesudah pengobatan apakah dia baik-baik saja atau tidak? Karena itu biasanya sesudah eh, selesai pengobatan, pasien itu tidak langsung putus hubungan dengan dokter. Ada follow up dan follow up-nya itu sebenarnya seumur hidup. Jadi artinya gini, karena kekambuhan kanker itu paling sering terjadi di dalam 2-3 tahun pertama. Jadi dalam 2-3 tahun pertama itu pasien follow up tiap 2 bulan. Kemudian tiap tahun itu kalau tidak ada keluhan apa-apa dalam evaluasi itu tiap tahun tuh dia akan melakukan check up persis kayak pasien baru. Ya di mamografi lagi, di USG, perutnya, di foto paru, atau dan pemeriksaan laboratorium termasuk juga pemeriksaan tumor marker. Bila pasiennya memang memungkinkan, bila memang mempunyai dana, saat ini kita bisa melakukan pemeriksaan PET scan. Cuman memang PET scan di Surabaya masih belum. Semoga sih di dalam tahun ini, akhir tahun ini, Surabaya sudah punya ya, sehingga kita tidak perlu jauh-jauh ke Jakarta. Jadi seperti itu. Dan yang paling kenal tentu saja jangan hanya mengandalkan kepada jadwal kontrol dokter. Si pasien sendiri juga memang tetap kita libatkan untuk melakukan pemeriksaan, baik di sisi bekas payudaranya itu ada ataupun di payudara yang masih utuh. Seperti itu. Kemudian apalagi tadi pertanyaannya apa tadi ya? Kedua, oh apa ya tadi kok lupa sih? Maaf masih di mute. Dok, masih mute Dokter Listia. Oh nyeri. Oh iya, iya nyeri dok. Nyeri apabila yang satunya belum diambil, satunya sudah di masektomi, kemudian satunya kemudian terasa nyeri. Apakah itu jadi tanda kalau ini kambuh gitu? Enggak juga sih. Jadi tidak salah, tidak. Ya jawabannya mungkin bisa iya, bisa tidak. Tapi bisa juga bukan oleh karena payudaranya ya. Mungkin nyerinya karena bisa saja dia masih nyeri siklik ya. Artinya dia masih punya pengaruh hormonal, dia masih, apalagi kalau usia muda dan dia belum menopause ya. Kadang-kadang pada periode tertentu ya dia akan masih nyeri di payudara gitu. Tentu saja tidak bisa kita abaikan kalau ada keluhan tertentu kita harus lakukan follow up yang lebih detail. Apakah betul nyerinya ini bukan nyeri karena ada tumor atau apa gitu. Seperti itu. Mungkin nanti Dokter Wiwi bisa menambahkan ya. Iya, jadi memang betul. Halo, iya, iya. Jadi Ya, memang silakan. betul bahwa pasien-pasien kanker kanker semua ya pada umumnya, terutama kanker payudara itu memang kontrolnya tuh whole life ya, whole life. Jadi makanya kita sampai punya support group ya, dokter desa ya. Jadi pasien-pasien yang sudah terkena kanker payudara itu kita mereka menjadi mempunyai support group, mempunyai grup yang mereka mensupport pasien-pasien baru yang baru terkena. Karena memang itu whole life. Dan sekarang dengan adanya kemajuan tadi ya biologi tumor, jadi biologi tumor yang tadi dokter Desa bilang luminal A, luminal B itu membuat kita semakin presisi gitu mengobati kanker payudara. Jadi tailored ya, betul-betul sesuai dengan sifat tumor yang mereka punyai. Itu makin membuat survival rate itu meningkat. Nah, dengan adanya survival rate meningkat ini kan otomatis pasien-pasien yang survive dengan umur yang panjang itu makin banyak.
Tapi tentu saja kita tidak bisa melepaskan beliau-beliau karena kita kan tidak tahu nih sebabnya apa. Jadi ya, seperti kita prevention itu kan ada secondary, ada primary, ada secondary. Nah, karena ini kita tidak tahu sebabnya, otomatis kita secondary prevention. Secondary prevention itu apa? Deteksi dini. Deteksi dini bagaimana? Karena orang-orang yang sudah pernah terkena kanker payudara ini kan dia memang risiko tinggi juga untuk terkena kembali. Karena Hmm, ya, penyebab dari kankernya itu kita belum tahu. Jadi dia whole life, kontrolnya harus whole life gitu. oke. Dan itu kita namakan kontrol tahunan ya, kontrol tahunan. Jadi ya, semua organ yang kira-kira bisa dideteksi dengan alat-alat yang tidak terlalu ya, tidak invasif. Jadi seperti USG, kemudian X-ray itu kita lakukan. Tapi sekarang dengan adanya PET scan, itu kita kalau pasien itu datang dengan stadium yang lanjut, kemudian kita sudah mengobati dengan baik, itu biasanya memang kontrol tahunannya kita ke PET scan karena dia lebih sensitif untuk mengetahui metastase-metastase yang halus yang di alat-alat konvensional seperti USG atau X-ray itu tidak kelihatan. Seperti itu. Itu Baik. mungkin namanya. Ya, Rapotan terima tiap tahun. Ya, laporan. Dan itu bikin Nah, jadi deg-degan. dan deg-degan si pasien. Aduh dok, kayak apa ya rapotnya? Kayak ujian. Iya. Ya, Dok. Tadi disampaikan bahwa ada supporting group ya, Dok ya. Supporting group Hmm. keluarga juga berperan penting dalam Hmm. support terapi mungkin ya. Jadi pengingat minum obat juga untuk keluarganya. Hmm. Kalau misal ada pasien yang punya keluarga anak perempuan, misal dokter, itu apakah wajib dilakukan screening? Dan usia berapa untuk dilakukan screening apabila ada anak-anak dari pasien penderita kanker payudara yang perempuan, Dok? Jadi kalau dia sudah menstruasi ya sudah mulai dilakukan karena benjolan itu kan bukan harus kanker ya. Jadi mungkin saja tumor jinak dan tumor jinak itu bisa terjadi mulai dia remaja. Ada memang yang disebut sebagai juvenile fibroadenoma itu memang usianya teenager belasan tahun. Jadi, Ya, ya. kalau memang orang tuanya punya kanker payudara, walaupun memang yang mutasi gen itu cuma 5-10%, tapi kalau tidak kita periksain orang tuanya, tentu kan kita tidak tahu dia punya mutasi atau tidak. Jadi tetap aja kita kewaspadaan itu harus kita sampaikan kepada si ibu, si pasien, agar dia juga menyampaikan pada anaknya ya untuk melakukan pemeriksaan sarari. Ya, kemudian kalau misalkan memungkinkan nanti tadi itu kalau usianya muda setiap 3 tahun paling tidak bertemulah dengan tenaga kesehatan yang sudah dilatih untuk kita bisa tahu untuk membantu apa ya mengkonfirmasi benar nggak sih menurut dia nggak apa-apa memang betul-betul nggak apa-apa seperti itu. Iya, Dok. Ini juga berkaitan dengan apabila di pelayanan kesehatan perifer yang tidak ada mamografi, tidak ada PET scan, pakai USG saja cukup, Dok, untuk screening. Ini berkaitan dengan pertanyaan dari Pak Agus Haryanto ya, Dok, Dokter Pandu. Jadi ada beberapa pertanyaan ini, Dok. Saya kayaknya berkaitan dengan screening. Jadi ini dari Bapak Agus Haryanto izin bertanya, Dok. Di kapal tidak ada mamografi, kemudian usia berapa sebaiknya dilakukan screening kanker payudara pada masyarakat di kepulauan yang ada, yang available hanya USG saja. Begitu, Dok. Iya, jadi USG itu sekarang sudah di-drop ke Kementerian Kesehatan pada semua puskesmas ya. Dan Ya. itu yang tadinya bukan merupakan kompetensi dokter umum, sekarang diajarkan pada dokter umum untuk mereka mencoba mengenali benjolan yang bukan kista. Kalau sudah kista, mungkin masih bisa dia hold dulu ya. Tapi kalau bila bukan kista itu dia harus merujuk. Jadi Dokter Agus, apa kabar? Lama nggak ketemu ya. Jadi kalau misal USG itu kan memang juga eh, operator dependen ya. Jadi memang membutuhkan eh, keterampilan khusus. Jadi nggak bisa langsung seseorang itu expert di bidangnya gitu ya. Tapi tentu saja kalau kita sebagai dokter kalau kita sudah curiga karena dari pemeriksaan fisik, oh benjolannya kok ternyata nggak bisa lari-lari ya. Benjolannya ini orang ini beresiko tinggi misalkan pada usia-usia tertentu. Kemudian ada tanda-tanda yang lain
ya saya rasa itu sudah sebagai kita sebagai dokter, sebagai klinisi sudah cukup menjadi alasan kita untuk merujuk si pasien ke tempat pelayanan kesehatan yang lebih tinggi gitu ya. Jangan terus kita udah kita kelihatan kok nggak jelas ya, terus kita tunggu nanti sebulan lagi datang lagi gitu ya. Tapi kalau kita sudah memang yakin itu rasanya tidak enak gitu ya, udah kita rujuk aja ke tempat yang lebih tinggi. Begitu Dokter Agus. Baik. Itu Agus itu teman saya di kapal soalnya. Jadi Oh, dia Iya, selalu Satria heran. Erlangga. Dia selalu heran kenapa saya tidak mau melakukan mastektomi di pulau. Problemnya kan dokter saya juga tahu bahwa kanker payudara itu bukan sekedar kita melakukan operasi, tapi bagaimana kemudian pengobatan lanjutnya itu bisa dia lakukan dengan lengkap karena kanker payudara itu modalitas terapinya bukan tunggal, tetapi dia multimodalitas yang tadi dokter Dusa bilang pembedahan, kemudian radiasi, kemudian kemoterapi, hormonal terapi, target terapi gitu. Dan kalau kita hanya operasi saja kemudian kita tidak melakukan yang lain, itu kemungkinan kambuh itu hampir 100%, apalagi pada kasus-kasus yang sudah lokal Lanjut. advance. Jadi kalau ditanya kapan sih harus screening, itu sebenarnya beberapa badan kanker dunia seperti American Cancer Society ya YKI-nya orang Amerika itu sudah punya panduan. Jadi paling tidak sudah punya baseline data itu pada saat dia 17 tahun. 17 tahun kalau memang dia ternyata di keluarganya banyak yang ada kanker payudaranya, berarti dia high risk. Kalau dia high risk, berarti dia harus lebih sering periksa dibanding rekan-rekannya yang tidak ada riwayat atau tidak ada high risk di dalam keluarganya. Jadi itu sebenarnya sudah ada panduannya. Yang jelas adalah setelah 25 sudah mulai harus rutin, 30 apalagi, 35 apalagi 50. Jadi screening itu memang dimulai dari awal, tetapi tergantung risikonya itu untuk berapa tahun sekalinya, seperti itu. Dan kalau Dokter Agus tanya, screening memang belum bisa kita lakukan di pulau, memang paling tidak itu mungkin stadium 1, itu pun kalau USG-nya USG jadi USG itu tidak, USG untuk payudara itu kita memakai yang small part ya, probe-nya itu small part. Jadi tidak setiap USG itu spesifikasinya cocok gitu untuk bisa melihat tumor di dalam payudara. Jadi saya tidak tahu apakah yang tersebar di puskesmas itu memang USG yang bisa untuk melihat tumor-tumor di payudara dengan baik seperti itu. Tapi apapun kalau sudah ada tumor yang bukan kista itu anunya ya segera kirimkan saja untuk segera dieksplor gitu supaya tidak. Jadi waktu saya di Kangean mungkin dokter harus tahu ada seorang bidan yang bilang, "Dok, saya kok ada benjolan." Saya bilang, "Aduh, ini something ini." Jadi datang ke Surabaya untuk ternyata memang cancer dan alhamdulillah cancernya juga cukup dini itu 1 koma ya sehingga kita termasuk cancer yang dini, tapi alhamdulillahnya tidak dia cepat diketahui karena dia ada di permukaan. Jadi ya itu blessing ya, tapi tidak semua orang bisa bless seperti itu sehingga ya mudah-mudahan di masa yang akan datang Indonesia sudah semakin maju sehingga setiap orang bisa merasakan nikmatnya gitu ya teknologi ini sampai ke pelosok. Itu kan namanya Dr. Agus kan menyelamatkan anak bangsa. Ya. Baik dok, izin dok saya sebelum membahas lebih lanjut yang pertanyaan dari peserta, mungkin saya ada pertanyaan dulu dok kepada dokter Desak dan dokter Wirani. Tadi kan sudah disampaikan mengenai faktor risiko dari keluarga ya dok ya genetik. Tadi kan presentasi dari dokter Desak disarankan mulai usia 20 tahun kalau di luar, kalau di kita usia 40 tahun untuk screening. Nah kalau misalnya pada wanita yang memiliki riwayat keluarga kanker payudara berarti kan dia high risk, itu screeningnya seperti apa? Apakah mamografinya lebih awal atau apakah dia wajib periksa mutasi gen BRCA begitu? Dan bagaimana komentar juga dari Dr. Desa dan Dr. Dirani mengenai salah satu contohnya Angelina Jolie itu dok yang melakukan mastektomi pencegahan Ya. profilaktik untuk kanker payudara karena dia ternyata positif BRCA-nya begitu dok. Apakah itu terlalu jauh gitu treatmentnya, over treatmentnya? Terus kemudian yang kedua pertanyaan saya adalah tadi disampaikan mamografi ini lebih sensitif untuk mendeteksi gejala awal atau temuan awal dari kanker payudara berupa mikrokalsifikasi. Nah pertanyaannya apakah dari mikrokalsifikasi itu berapa persen yang akan menjadi kanker
Dan apakah berapa lama? Karena kan kalau kanker serviks itu kita bisa tahu, misalnya di saya kandungan dari misalnya Papa Nicolo kelas 2, kelas 3, Cin 1, Cin 2, kita bisa memprediksi kira-kira perjalanannya sekian tahun untuk menjadi suatu kanker mulut rahim. Nah, kalau dari mikrokalsifikasi ini masih berapa lama atau ada yang demikian progresif sehingga dalam waktu beberapa bulan sudah menjadi kanker? Dan kalau mikrokalsifikasi tindakannya apa, Dok? Apakah langsung dioperasi atau bagaimana? Kalau palpabelnya seperti apa? Monggo silakan Dokter Desa atau Dokter Dwirani. Ya, mikrokalsifikasi yang memang dicurigai itu nanti kalau punya fasilitasnya akan dilanjutkan dengan pemeriksaan lokalisasi prosedur namanya ya. Jadi akan biopsi di lokasi itu, kemudian dengan tuntunan mamo, kemudian nanti barang yang dibiopsi itu di mamo lagi, udah kena gitu ya. Terus kemudian itu juga di mamo lagi sudah kena, baru kemudian lakukan pemeriksaan frozen section. Jadi kalau misalkan mikrokalsifikasinya luas, itu memang kalau dan terbukti itu ganas, memang pasiennya tidak bisa dipertahankan payudaranya. Dilakukan mastektomi, tetapi kemudian bisa dilakukan rekonstruksi. Rekonstruksinya bisa memakai tubuhnya sendiri. Jadi kalau misalkan memang payudaranya cukup besar, yang bisa dipakai otot perutnya, yang ditransfer, diputar ke atas untuk mengganti volume daripada payudara yang sudah kita angkat, gitu ya. Jadi kalau ditanya berapa lama dari mikrokalsifikasi itu bisa akan jadi ganas, uh, itu sangat tergantung. Sebenarnya kalau kita kembali ke teori ada yang namanya doubling time ya, itu kan juga sangat erat terkait dari kita akan mendapatkan jenis kanker yang grade-nya low grade atau tidak. Jadi sebenarnya doubling time itu arti atau yang kita sebut sebagai waktu yang dibutuhkan untuk sel itu menjadi 2 kali volumenya itu adalah kalau misal rentangnya itu kan antara 20 sampai 200 hari. Dari satu jadi dua, dua jadi 4 gitu ya untuk membelahnya. Dengan rata-rata 100 hari. Tapi kalau kita mendapatkan sel yang sangat aktif membelah, gradingnya itu yang high grade, maka mungkin waktunya akan lebih cepat daripada kalau kita mendapat sel yang low grade, yang memang kesempatan untuk membelahnya itu lebih lebih lama dibutuhkan waktunya. Sehingga kalau ditanya berapa lama, eh, kalau kita lihat berdasarkan teori garis Gompertz namanya dokter dokter Pandu, sebenarnya dari satu sel untuk menjadi 1 sentimeter sebesar 1 sentimeter itu sudah 10 pangkat 9 sel. Itu kira-kira butuh waktu hampir 10 tahun. Jadi butuh waktu cukup lama. Ya, Progres. ya mungkin hampir-hampir mirip seperti seperti pap smear ya. Kalau misalkan kan dari dia insight itu jin 1 sampai jadi jin 3 kurang lebih segitu ya. Sehingga kalau dia sudah jadi invasif CA cervix ya berarti dia sudah abai sekitar 10 tahun ya. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi memang kalau ada yang mutasi gen itu uh, mutasi gen BRCA1 itu kan cuma 5-10% aja. Dan dia bukan hanya mengenai payudara, tapi dia juga mengenai indung telur, bisa mengenai indung telur. Bagaimana sikapnya terhadap profilaktik mastektomi? Jadi sebelum kita memeriksa BRCA1 itu nggak sekonyong-konyong kita periksa. Jadi ada konselingnya. Jadi kita periksakan, kita buat dulu seperti pedigree ya. Waktu zaman kita SMA kita buat peta silsilah untuk kita tahu dalam riwayat keluarganya itu memang banyak nggak kanker. Kemudian kita lanjutkan dengan pemeriksaan BRCA1 dan BRCA2. Bila dia positif, maka itu ada yang disebut sebagai high penetrance. Jadi artinya makin tua seseorang dia hidup, bahwa memang hidup mati di tangan yang di atas ya. Tapi semakin tua dia itu hidup, maka kesempatan atau kemungkinan dia untuk kena kanker itu makin besar. Jadi artinya kita apakah kita nunggu sampai kanker dulu baru kita lakukan tindakan atau kita bisa melakukan profilaktik, dan itu kita perlukan konseling. Jadi kalau di luar negeri itu sudah ada tim untuk konselingnya, apakah akan dilakukan profilaktik, jadi artinya payudaranya diangkat tanpa
menunggu adanya kanker atau tidak. Kemudian kalau Angelina Jolie selain payudaranya diangkat, indung telurnya pun juga diangkat, kan seperti itu. Nah, jadi apakah harus seperti itu? Ya, itu memerlukan konseling. Pada kelompok yang memang sangat sangat takut karena ada gitu, itu bisa kita lakukan. Sekarang berkembang ada namanya deeskalasi pembedahan. Jadi bahkan sekarang profilaktik mastektomi sudah mulai ditinggalkan di mana di Eropa gitu ya, karena mereka mungkin merasa modalitas diagnostik dan terapinya sudah cukup. Cukup. Tapi bagi yang mereka mau, saya rasa itu bisa merupakan salah satu solusi. Walaupun tidak akan bisa menghilangkan atau mencegah 100% orang itu tidak kena kanker payudara. Karena kalau orang profilaktik mastektomi itu kan tidak membuang ketiaknya dan juga tidak membuang nipelnya. Jadi masih ada kurang, tapi memang menurunkan mereduksi kemungkinan terjadi kanker payudara. Walaupun tidak sampai 100%. Mungkin Dr. Win mau nambahkan kali? Ya, saya cuma nambahkan tentang tadi Dr. Pandu menanyakan bagaimana kita mengetahui bahwa apakah ini memang berapa persen gitu klasifikasi itu merupakan suatu keganasan. Jadi radiologis itu sudah mempunyai namanya BIRDS ya. BIRDS itu adalah pengklasifikasian apakah suatu eh, kelainan di dalam payudara itu berapa persen gitu tingkat keganasan atau kapan kita harus melakukan tindakan operasi. Jadi mereka menggolongkan menjadi dari C1, C2, C3 begitu ya, berat 1, berat 2, berat 3. Jadi kalau 1 itu normally breast ya, normal. Kalau 2 itu ada sesuatu yang benign, misalnya kista, fibroadenomas gitu. Kalau C3 itu sesuatu yang harus dievaluasi lebih ketat, lebih rutin gitu ya, walaupun dia mostly benign. Kalau yang C4 itu sudah mulai mengarah, ini sudah ada kemungkinan dia itu uh, mengarah ke cancer. Jadi kalau sudah dia bilang C4 berarti kita sudah harus biopsi. Jadi seperti itu. Jadi begitu pula dengan mikroklasifikasi. Kalau dia bilang mikroklasifikasinya ini ada tapi benign C2, berarti kita nggak perlu segera. Paling nggak mungkin 6 bulan atau 1 tahun sekali atau 1 tahun sekali kita lakukan mamografi ulang. Tapi kalau dia sudah bilang mulai C3, itu kita sudah mulai hati-hati, lebih ketat 6 bulan. Apalagi C4 berarti biopsi. Nah, biopsinya bagaimana? Oh, nggak ke ramba ya tadi yang dokter Desa sampaikan dengan lokalisasi prosedur. Makanya tadi dokter Desa sampaikan bahwa screening itu harus ke tempat yang tepat juga, yaitu tempat yang dapat melakukan tindakan-tindakan seperti lokalisasi prosedur seperti itu. Itu aja tambahan dari saya. Terima kasih. Dr. Listia nih ada pertanyaan dari Baik, dokter. Q&A. Coba bahas ya dok. Gimana dok? Ada pertanyaan dari Bu Roisya Isa. Silakan Dr. Listia mungkin bisa membacakan. Terbaca nggak dok? Soalnya tadi Dr. Listia sempat disconnect ya beberapa kali ya. Coba saya bacakan ya dok ya. Ini ada pertanyaan dari peserta Sehati dari Bu Roisya Isa. Halo Miss, saya mau nanya akhir-akhir ini memiliki keluhan pada payudara sebelah kanan. Di bagian puting terasa nyeri dan keras. Bagaimana penjelasannya? Meskipun beliau merasakan sejauh ini gaya hidupnya terbilang sehat. Nah, bagaimana penjelasan dari Dr. Dwi Rani? Apakah ada resiko pada Bu Isa? Silakan. Monggo Dr. Win. Ya, jadi pada keluhan apapun itu lebih baik dikonsultasikan dulu. Jadi payudara kita itu kan memang sangat terpengaruh oleh hormon ya. Contohnya kita kalau lagi mau mens, payudara kita menjadi lebih ketat gitu, lebih bengkak rasanya ya, rasanya lebih sakit begitu. Jadi kalau ada pengerasan-pengerasan yang tidak biasa, sebaiknya dikontrolkan dulu karena agak sulit sekali kalau kita mengira-ngira sendiri. Eh, jadi sebenarnya jargonnya sadari atau sarari itu adalah bahwa sadari itu sebenarnya cara kita perempuan ini untuk lebih mengenal payudaranya. Kalau kita mengenal payudara kita, kita tahu, oh ini kok kemarin itu nggak ada ya. Kenapa kok sekarang kok jadi kayak gini? Nah, kita coba aja deh bulan depan loh kok tambah kayak gini ya. Nah, jadi dengan orang-orang yang melakukan sadari secara teratur itu biasanya dia memang menemukan kanker payudaranya itu lebih dini. Karena dia lebih cepat mengetahui ada sesuatu yang berbeda di payudaranya. Jadi pada Bu Isya, kontrol aja dulu ya. Kontrol aja dulu. Karena ternyata penyebab kanker payudara itu kan
lebih banyak tidak kita ketahui ya, 5-10% saja yang kira-kira genetik kan, ada kelainan mutasi BRCA. Tapi 90% itu sporadik, siapa aja bisa kena. Jadi walaupun kita bergaya hidup sehat, walaupun kita tidak punya keluarga yang menderita kanker payudara, walaupun kita pokoknya sehatlah hidup kita, belum tentu. Karena ternyata pasien-pasien kanker payudara itu juga ada yang vegetarian, ada yang olahragawan, ada yang anaknya 9, ada yang nggak punya anak. Kalau dulu kan dibilang bahwa nulipara atau orang-orang yang tidak pernah menyusui itu risikonya lebih tinggi. Tetapi ternyata ada juga orang yang anaknya 9, semua disusui 2 tahun juga kena. Jadi kita tidak berpegang pada itu, tapi apapun ada keluhan apapun di payudara, lebih baik dipastikan dulu kepada breast physician sebenarnya ya, dokter yang biasa memeriksa payudara. Mungkin itu dari saya. Mbak Desa mungkin ada tambahan. Dokter Desa sepertinya sinyalnya juga sedang freeze. Oh, ini udah bisa. Ini. Dokter Desa Ya, ada mungkin tambahan, dokter Dok? Desa ada tambahan. Pertama dari Bu Isa. Jadi tadi Dokter Durani menyampaikan pentingnya sadari ya dok ya, sadari atau sarari. Tadi saya kalau nggak salah mulai umur 20 tahun, caranya gimana dok? Apakah berdiri di depan cermin atau berbaring atau bagaimana dok? Jadi sadari itu ada 2 tahap. Yang pertama adalah melihat dulu. Melihat baru meraba. Nah, melihat itu di depan cermin. Yang dilihat itu yang pertama adalah simetrisasi. Jadi simetrisasi ya, puting kita simetris tidak. Jadi seringkali itu gini. Ada misalnya pasien periksa ya, kita tanya, ini kok payudara kirinya lebih besar ya? Itu yang jawab suaminya. Suami yang bilang, iya dok, itu memang dari menikah dia sudah sebelahnya lebih besar lah seperti itu. Jadi harusnya kita yang sebagai pemilik ini lebih tahu. Dilihat dulu, yang dilihat itu adalah simetrisasi. Kemudian kan mungkin teman-teman perempuan ada yang tanya, kenapa sih dok kok kalau lihat di cermin harus diangkat tangannya? Karena ternyata saya nggak bawa gambarnya itu ya, kalau payudara kita tuh sebenarnya loose ya, dia tidak menempel di dinding dada itu. Jadi kalau kita mengangkat tangan kita mestinya dia ikut bergerak dengan bebas gitu ya, bebas lah, dia tidak ada seperti cekep gitu, enggak, dia akan loose gitu. Tapi kalau ada sesuatu di payudara yang bikin payudara ini tidak sama naiknya, jangan-jangan di sana ada something yang mengikat gitu ya. Biasanya itu cancer itu tandanya itu. Jadi ketika angkat tangan, payudara yang satu naik, yang satu enggak. Yang enggak ini yang loose, tapi yang lengket ini berarti ada sesuatu di dalam dadanya itu. Itu yang pertama itu. Kemudian juga jangan lupa yang dilihat adalah kulitnya, ada perubahan tidak, merah ke pudurins ya, kulit seperti jeruk. Kemudian juga yang keempat terakhir melihat putingnya. Putingnya dilihat agak dipencet sedikit apakah keluar cairan atau tidak. Baru setelah itu meraba. Merabanya ada 2, dengan cara berdiri atau berbaring. Kalau payudaranya cukup besar, dianjurkan untuk berbaring supaya payudara itu menjadi pipih. Jadi kalau payudara pipih, itu kita akan lebih mudah untuk meraba kalau ada sesuatu di dalamnya. Kalau kita berdiri gini kan dia tidak apa ya, jadi mengumpul gitu, sehingga akan sulit kalau ada sesuatu. Tapi kalau kita kita berbaring, dia akan pipih dan di bawahnya itu ada sesuatu yaitu dinding dada yang menahan gitu. Jadi kalau ada misalnya benjolan, kita akan lebih mudah untuk meraba. Jadi itu yang mungkin perlu diketahui, dan yang paling penting lagi tekniknya bagaimana? Tekniknya dengan 3 jari. 3 jari secara tidur, bukan secara berdiri. Karena kalau dia berdiri, ini cenderung untuk menggeser. Jadi malah nggak keraba, malah lari-lari benjol. Tapi kalau kita dengan perut jari, kita kalau ada benjolan itu lebih firm, lebih oh ini benjolan ini. Itu kita bisa lihat ukurannya, batasnya bagaimana. Itu mungkin yang perlu teknik-teknik yang perlu diketahui soal sadari. Berarti sadari usia 20 tahun setiap bulan ya dok ya, dengan cara melihat dan meraba supaya memeriksa diri kan, kalau tiap bulan nanti merasakan adanya perubahan ya Ya, dok ya, baik betul, betul. meraba, bisa berdiri dan maupun berbaring terutama pada payudara yang besar. Ya, Nah nanti kalau misalnya ada sesuatu yang mencurigakan bisa sadanis ya dok ya, pemeriksaan oleh tenaga klinis tadi ya, ya, tenaga medis betul, betul. terlatih tadi, breast physician Ya, gitu. Jadi breast saran physician. periksa kita kembali bahwa disarankan untuk periksa ke breast physician atau dokter ahli yang Ya, yang menangani. biasa menangani payudara. Baik, ini karena waktu terbatas kita lanjut ya, izin ya Dokter Desa, Dokter Iya. Dwirani, Dokter ya, ke pertanyaan berikutnya dari Bu Susianti. Izin bertanya dok, makanan dan minuman apa saja yang tidak boleh dikonsumsi pada penderita kanker payudara?
Mungkin dokter Desa ya. Ya, Bisa, silakan. Ya, baik. Ini adalah pertanyaan yang sangat sering kita eh, jumpai terima. di praktek ya. Saya boleh makan apa aja, Dok? Sebenarnya sih, ya kalau orang bilang makanan manis itu akan memberikan sumber pada kanker untuk apa? Untuk kanker itu tambah ganas, bukan tambah ganas, gampang berkembang. Kemudian makan daging merah. Jadi sebenarnya sih asal dalam porsi yang wajar, tidak ada pantangan sebenarnya. Berarti bukan sama sekali tidak makan daging ya. Ini yang mungkin harus mungkin diluruskan ya. Saya tidak akan bilang bahwa daging itu tidak menyebabkan terjadinya kanker. Bahwa faktor risiko itu dibuat di negara maju yang konsumsi dagingnya itu sangat tinggi. Orang kalau makan steak itu kan seperempat kilo itu dia sendiri ya. Eh, dan sering jadi. Sementara orang Indonesia seperempat kilo sebulan dibuat rawon dapat cuman mungkin berapa kerat empal cuman berapa iris gitu ya kecil. Saya rasa itu sih tidak masalah gitu ya. Jadi memang sesuatu yang memang dilakukan terus-menerus dalam jumlah yang banyak tentu saja akan memberikan risiko. Jadi kita nggak akan bisa menghindari seperti itu. Jadi sepanjang kita makan dalam porsi yang cukup, tentu saja harus diimbangi dengan makanan atau buah-buahan yang sayur yang memang berwarna sangat cerah yang sebagai antioksidan, dan antioksidan sudah sangat terbukti bahwa dia bisa mencegah terjadinya perubahan sel menjadi ganas. Jadi kalaupun toh akhirnya kita harus makan daging atau makan itu harus sangat diimbangi dengan sayur, dengan buah. Manis-manis boleh, jangan terlalu berlebih. Semua yang terlalu berlebih ya belum sampai kanker kita juga sudah kena diabetes dulu ya. Jadi Diabetes, artinya iya ya betul. jadi makan lah. Ya sekarang kan juga sudah tren kopi, kopinya nggak usah pakai gula ya. Kemudian tehnya juga teh tawar. Berarti tapi kalau mau makan manis ya makanlah asal sekedar untuk menghilangkan rasa kepingin aja gitu. Tapi bukan dalam harus terus-terusan makan manis. Jadi kalau pendapat saya sih saya tidak pernah memantang pasien untuk nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Jadi sepanjang dalam porsi yang normal, boleh nggak makan sate? Ya kan kita juga nggak tiap hari makan sate. Sekali-sekali makan boleh. Tentu saja dalam jumlah yang eh, jumlah yang wajar gitu. Jadi Ya. jangan yang berlebih gitu. Itu aja pendapat Jadi, saya. oke yang khusus ya dok ya, Ya, sepertinya. betul. Silakan dokter Listia. Iya dokter. Masih ada pertanyaan lagi dokter? Ya, silakan masih ada pertanyaan lagi. Dokter Listia bisa membacakan atau saya? Iya, iya, saya bisa. Saya terdengar ya dok suaranya dok. Dengar, terdengar dok. Halo? Oke. Ya, Ini dengar. dok ada yang bertanya dari Bapak Takwa Hamim. Beliau menanyakan antara stadium 1 sampai stadium 4 berapa lama jarak waktunya dari ya antar stadium 1, 2, 3, 4 gitu dok. Atau ada apa namanya? Ada rentan waktu yang pasti di antara stadium 1 sampai 4 itu agar para penderita itu paham bahwa oh ini kalau misal saya ketahui dari screening awal stadium 1 saya harus prepare sampai stadium 4 itu seberapa lama seperti itu dok. Monggo untuk dokter Desak ataupun dokter Twirani. Jadi kayak tadi disampaikan di slide itu juga sangat ditentukan oleh sifat sel tumornya. Jadi seperti apa? Jadi ada sel tumor yang mempunyai kemampuan membelah yang sangat cepat. Jadi cepat memang. Eh, Bahkan tadi dokter Wiwin bilang ada yang ketahuannya masih kecil banget di bawah 1 senti. Kadang-kadang malah tumor yang di payudaranya itu kecil, nggak sampai 2 senti, tapi dia datang dengan penyebaran di liver. Jadi kemudian sangat ditentukan oleh eh, subtipenya. Jadi apakah dia luminal A, luminal B. Jadi kalau kita ditanya penyebab pastinya, ya hal-hal itulah yang sangat mempengaruhi. Kemudian dari stadium 1 dan stadium 4 tuh ada nggak pengobatan gitu ya. Jenis pengobatannya itu sudah sesuai atau tidak gitu. Karena kalau misalkan apa dia sudah diobatin, eh, ya bisa saja dia malah tidak menjadi stadium yang lebih tinggi, ya dia menjadi sembuh gitu ya. Tapi kalau misalkan tidak diobatin, kembali kepada sifat dasar dari sel tumor tersebut seperti apa.
Dan kemudian tentu saja ada faktor-faktor di luar sel tumor itu, misal pada orang yang memang diabetes yang tidak terkontrol, itu juga kita harus lebih waspada karena biasanya kalau gula darah yang tidak terkontrol, ya balik lagi disiapkan makanannya sama tubuhnya sendiri itu juga akan menjadi apa media yang sangat bagus untuk sel tumor itu menyebar gitu ya. Seperti itu sih. Kalau ditanya penyebab kapan timingnya dari 1 sampai 4, kami nggak bisa menjelaskan dengan pasti karena memang sangat tergantung oleh karakter daripada sel tumor tersebut. Seperti itu. Iya, jadi kan tadi sudah dibahas soal biologi tumor itu, Dokter Pada, Dokter Listia. Jadi makanya kita sekarang menyebut bahwa pengobatan kanker payudara itu tailored ya, sangat tergantung pada individu. Jadi ada yang sangat cepat, kita menyebutnya intractable ya, ada yang lambat banget, ada yang sedang-sedang aja. Jadi kalau ditanya Iya. masing-masing itu tidak bisa di ini, tergantung banget pada biologi tumornya. Ya, baik. Terima kasih Dokter Dwirani. Kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Hermawanti. Para dokter izin bertanya, jika tidak ada gen dan riwayat kanker payudara, faktor apa saja kemudian yang dapat memicu kanker tumbuh? Silakan dok, mungkin faktor utama gitu ya dok ya, yang sering merupakan salah satu faktor utama penyebab kanker apa ya dok kira-kira? Ya kembali ke biologi tumor juga Dokter Pandu ya. Jadi ada kanker yang memang dari awal sudah agresif. Jadi misal saya nyebut aja deh dari kelompok yang subtipe itu yang triple negatif ya. Triple negatif itu eh, paling jelek anunya, outcome-nya gitu ya. Kemudian yang berikutnya disusul bila kanker itu reseptor hormonalnya negatif tetapi dia mengekspresikan gen HER2, HER2 ya. Kemudian barulah yang tipe-tipe yang lain gitu. Jadi kalau ditanya faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kanker itu sel sangat cepat membelah, kembali lagi kepada sifat sel tumor tersebut. Ada sel tumor yang memang sangat aktif membelah, dan itu kita nggak bisa milih, oh saya kalau kena kanker kena minta yang baik-baik aja, oh nggak bisa. Itu sudah dibawa dari sononya gitu. Jadi artinya belum lagi nanti hal-hal apa pengobatan yang sudah diperoleh, harusnya dapat obat ini tetapi karena sesuatu dan lain hal obat itu nggak dapat, harusnya dilakukan apa radiasi tetapi karena nunggunya lama antrenya akhirnya terlambat melakukan, jadi masih banyak faktor yang menyebabkan sel kanker itu bisa berkembang gitu ya. Baik, dokter Dwirani ada tambahan dok mengenai faktor risiko? Masih mute dok, mohon maaf. Masih mute, dokter. Baik. Tadi Dokter Disa sudah menerangkan di slide nomor berapa itu yang risk factor ya, risk factor daripada breast cancer itu yang pertama genetik itu hanya 5-10% saja, sedangkan 90% lainnya. Halo, apakah terdengar suara saya? Terdengar. Baik, itu kan salah satunya itu adalah prolong estrogen exposure ya. Jadi exposure atau expose terhadap hormon estrogen itu juga perlu dipertimbangkan. Jadi misalnya dia eh, masa menopause-nya itu mundur atau dia menarkinya lebih dini, itu juga perlu dipertimbangkan sebagai faktor-faktor yang mempermudah terjadinya breast cancer ini. Jadi ada beberapa faktor risiko, tetapi dengan adanya faktor risiko atau tidak adanya faktor risiko itu memang tetap saja tidak boleh kita berpegang pada itu. Karena tidak punya faktor risiko bisa terkena, punya faktor risiko juga belum tentu kena. Jadi setidaknya kalau kita tahu kita punya faktor risiko, kita lebih aware, lebih lebih aware daripada teman-teman lain yang nggak punya. Gitu. Itu saja kan. Baik dok, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi dari Anonymous Attendee. Apakah dokter Listia bisa membacakan dok? Oh ya maaf, saya mungkin Iya, dok. Dari Anemos, ini yang berhubungan dengan apa namanya, dok? Cek kesehatan gratis yang sekarang sedang digalakan pemerintah, dok. ya. Ada pertanyaan seperti itu, dok.
Jadi, apakah wanita usia 40 tahun ke atas itu tanpa keluhan cukup ke puskesmas atau harus ke seperti negara luar gitu loh, Dok? Harus nyari mamografi untuk cek kesehatan walaupun tanpa ada keluhan, ada benjolan di payudara. Begitu, Dok. Kalau tanpa keluhan bagaimana? Kalau dengan keluhan bagaimana? Padahal settingannya pasiennya di perifer misalnya. Ya, betul, Dok. Iya. Yang cuma Iya, ada yang USG ya. jadi begini ya. eh, Memang image di masyarakat itu kalau tidak ada keluhan dianggap itu bukan penyakit ya. Padahal sebenarnya kanker itu keluhannya apa? Keluhannya dari mulai tidak ada keluhan sampai ada keluhan. Artinya apa? Ketahuannya kalau dia rajin melakukan screening. Kemampuan tangan kita meraba itu kalau hanya dengan meraba saja, kalau benjolannya itu ada di atas 1 cm. Nah, itu pun juga kalau payudaranya nggak besar-besar banget. Karena kalau payudaranya besar, lokasinya benjolan itu di bawah putih, bahkan kadang-kadang 2 cm juga kita sendiri dokternya juga belum tentu bisa meraba kalau payudaranya sangat besar. Jadi, kendati memang tidak ada keluhan, ya kita kita kan bicara ideal ya. Ya kalau idealnya ya harusnya dilakukan mamografi. Jadi cuman memang masalahnya kan mamografi tidak semua daerah punya. Tetapi kabar baiknya kebetulan Rumah Sakit Dr. Sutomo sebagai rumah sakit pengampu kanker juga di Jawa Timur hampir semua rumah sakit kabupaten sudah punya mamografi. Jadi paling tidak dari puskesmasnya bisa merujuklah pasien itu ke paskes yang di atasnya. Seperti itu supaya bisa dilakukan mamografi. Kan itu yang dokter Pandu ya. Ya, baik. Terima kasih Dokter Dwirani. Ada tambahan dok? Cukup. Iya, jadi kalau seperti Lisa sampaikan, kalau kita mempunyai faktor risiko, artinya misalnya nih, kita mempunyai keluarga yang banyak banget kayak kanker payudara, ya harus diusahakan gitu. Jadi diusahakanlah kita untuk mamografi sendiri ke tempat yang ada mamografinya. Tapi kalau tidak, setidaknya kita punya baseline data. Jadi pertama kali dulu kita mampu deh. Nanti dokter akan memberitahu misalnya, oh sehubungan dengan risiko yang dipunyai, kemudian hasil mamografi saat ini, kira-kira berapa tahun sekali harus melakukan mamografi lagi. Jadi setidaknya itu yang penting. Ada kontak pertama dengan konsuler ya, dengan orang yang bisa memberitahu kapan dia harus melakukan pemeriksaan lebih intens atau pemeriksaan berapa lama sekali yang harus dia lakukan. Seperti itu. Artinya mamografi penting banget ya dok ya. Penting banget. Diusahakan bisa mamografi. Kalau bisa ada apa namanya data dasar gitu dok ya. Ya, Pernah betul. mamografi 1 kali Ya, minimal. ya. Ya, terima kasih dok. Jadi sebenarnya di puskesmas kalau apalagi resiko tinggi tetap mencari mamografi. Ya. Simulasi. Mungkin ada satu pertanyaan terakhir dok, izin dari Dokter Budian Pramita dan Anonymous Attendee saya coba compile. Jadi pertanyaannya adalah setelah dikatakan ada tumor atau kanker payudara, kemudian telah dioperasi, telah diangkat, pertanyaan pertama kapan harus kontrol tiap berapa lama? Kemudian yang kedua apakah ada kemungkinan muncul lagi dan berapa persen kemungkinannya? Silakan, Dokter Desa atau Dokter Duwirani. Oh, desak dulu monggo, silakan. Ya, Dokter Desa? bisa aja ya nutrisi fungsional itu ya memang bagus ya. Tapi mungkin tidak semua orang bisa mendapat ya seperti itu. Jadi kalau sepanjang itu memang eh, apa memang benar-benar tidak mengandung bahan-bahan yang yang toksik gitu katakanlah, saya rasa sih tidak ada masalah ya. Mungkin dijelaskan dok, nutrisi fungsional itu apa dok? Karena saya awam. Iya, nutrisi fungsional itu kalau dalam pendapat saya ya sesuatu yang memang mungkin seperti organik begitu barangkali ya. Oh, iya ya, makanan organik ya dok ya. Itu ada manfaatnya kok dok berarti untuk pasien-pasien kanker payudara dok? Iya, mungkin dokter dokter Wiwin mau menambahkan barangkali yang dalam proses memasaknya mungkin dengan cara yang apa? Dengan cara yang tepat kali itu ya. Iya, Dengan iya. dengan masak yang berlebih apa apa cara memasaknya itu bukan dengan cara yang apa ya overcook atau gimana gitu ya. Mm-mm. Mengandung makanan dan minuman yang memiliki manfaat kesehatan tambahan gitu ya. Ya mungkin baik, saya rasa sih bisa-bisa aja ya. Nggak, jadi sebenarnya
makanya apa tadi kan dokter Nusa udah bilang nih sebenarnya kalau untuk kanker payudara itu nggak ada, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak ada. Yang ada adalah kita sebagai manusia ini makanan sehat itu sama untuk semua orang, mau penyakitan atau mau enggak, ya kita semua harusnya sama gitu. Supaya nggak berpenyakit, kita harus makanan sehat. Lah, makanan sehat itu kan ada jenisnya, kemudian cara mengolahnya, kemudian jadwalnya, kan begitu. Seperti saya ingat dulu Prof. Askandar ngajarin kita 3J itu ya, itu benar itu. Jadi jenisnya harus kita pilih yang ya kita harus memang belajar gitu. Apa apa sih eh, jenis-jenis makanan yang sehat gitu, yang tidak sehat, lemak jenuh itu apa saja ya kita harus tahu. Kemudian saya selalu bilang begini, lah nggak mungkin lah Allah itu menciptakan segala macam buah-buahan segala macam ini untuk dilarang gitu kan enggak. Tapi kita ya harus tahu betul tadi jumlah tidak boleh berlebihan gitu. Jadwal kan ada juga jadwal ya. Kapan Jenisnya buah juga. jenis kapan kita makan buah, kapan harus bersamaan dengan apa atau harus sudah apa itu yang perlu diketahui. Jadi Dan mungkin proses eh, memasaknya juga Dokter Wiwin ya yang iya betul. supaya Nah, kandungan gizi itu tidak hilang. Mungkin iya seperti itu Dokter. betul. Cara mengolahnya itu tadi. Heeh. Tapi mungkin tadi pertanyaan Dokter Pandu yang belum terjawab ya dokter. Yang Ya. mana? Iya. Oke. Kayaknya tadi kita menjawab pertanyaan yang lainnya. Tapi ini saya browsing dokter. Jadi nutrisi fungsional itu kalau saya dapatkan ini adalah makanan yang memberikan manfaat kesehatan tambahan di luar fungsi nutrisi dasarnya seperti prebiotik, probiotik, omega 3, serat pangan, antioksidan, fitokimia, vitamin D dan seterusnya. Artinya untuk kanker payudara itu tidak ada yang khusus ya dok ya. Secara umum nutrisi fungsional baik, sedangkan rekomendasi diet kanker payudara tidak ada yang khusus. Intinya seperti itu ya dok ya, betul ya? Ya betul, Ya. betul. Jadi tidak ada khusus, tidak ada. Jadi secara umum aja untuk kita semua gitu. Makanan sehat itu ya sebenarnya sama gitu. Bisa dilanjutkan pertanyaan yang tadi dok, yang setelah operasi, kapan harus kontrol dan berapa persen kemungkinan kambuhnya dok? Itu secara umum aja ya dok ya. Iya, jadi kekambuhan itu pertama dilihat dari begitu kita selesai operasi, kita kan harus melihat hasil patologinya secara lengkap. Apakah tumornya itu batas antara tumor dengan jaringan sehat itu cukup atau tidak gitu ya. Terus kemudian kita lihat perilakunya sel kanker. Jadi melihat biologi molekulernya. Jadi melihat pemeriksaan imunohistokimianya. Jadi kemudian jenisnya apa? Melihat apakah memang kanker itu mempunyai invasi ke pembuluh darah atau ke kelenjar limfe. Karena itu juga sangat related terhadap kemungkinan untuk kambuh. Melihat gradingnya dia, kemampuannya membelah itu seperti apa. Nah, kemudian kita lihat pengobatan yang diberikan tuh sesuai nggak? Misal kalau ternyata mepet dengan tumor jarak yang sehat, berarti mungkin perlu harus ditambah radiasi. Kemudian kemoterapi apa yang harus diperlukan? Kalau memang dia harus mendapat terapi target, misal begitu, cuman masalahnya terapi target itu tidak semua ditanggung oleh BPJS, berarti pasien itu tidak mendapat terapi itu. Nah, itu kan juga artinya kita melihat bahwa pasien itu berisiko tinggi. Udah dia memang berisiko karena perilaku sel kankernya yang agresif, berisikonya lagi yang kedua obatnya nggak dapat. Jadi itu kan kita harus apa? Kita harus perhitungkan. Kemudian kalau terapi bedah kan terapi lokal. Jadi kita melihat apakah lokalnya perlu nggak follow up? Perlu follow up untuk melihat apakah kita kambuh atau tidak operasinya, apakah follow up itu juga untuk melihat efek samping dari obat-obat kemoterapi yang diberikan. Karena obat kemoterapi itu bisa memberikan efek samping ke jantung ya, bisa memberikan efek samping ke ginjal, bisa memberikan efek samping ke liver dan lain sebagainya. Dan juga untuk follow up untuk melihat selain efek samping itu kekambuhan lokal, apakah juga ada penyebaran jauh dari tumornya. Kemudian juga untuk melihat secondary malignancy, artinya terjadinya keganasan oleh karena obat yang kita berikan. Karena kita nggak akan nutup mata bahwa kemoterapi ataukah terapi radiasi atau terapi hormonal memang bisa mencetuskan keganasan baru. Karena itulah tujuannya kita melakukan follow up. Sampai kapan? Ya sampai seumur hidup gitu. Jadi kadang-kadang jargonnya dulu-duluan, bisa dokternya dulu yang berpulang atau pasiennya dulu gitu ya. Jadi tapi harus nggak boleh putus gitu ya. Jadi
karena sebenarnya sama seperti orang orang kencing manis sembuh nggak? Enggak, ya sekali kita divonis diabetes ya itu akan kita bawa sampai mati. Jadi kanker itu juga gitu. Istilahnya kanker kan bukan sembuh tapi survive. Survive itu bisa survive dengan kanker. Jadi walaupun dia ada penyebaran tapi kualitas hidupnya bagus, dia masih bisa bekerja dan sebagainya. Tapi juga ada yang survive dengan tanpa kanker gitu. Jadi kita sih berharap survive tanpa kanker. Itulah yang harus kita upayakan. Bila nanti ternyata di follow up-nya ada sesuatu, ya kita bila perlu kita biopsi ulang. Bila perlu kita akan berikan kemoterapi. Dr. Win mau nambahkan? Baik dok. Ya, Masih terima lihat kasih. kayak Iya. Pertanyaan terakhir, Dokter Win mau menambahkan pertanyaan tadi, Dok? Iya, Halo? jadi kalau ditanya kapan atau berapa lama harus kontrol, itu Terdengar suara saya. terdengar, suaranya Monggo terdengar. Dokter Pandu aja dok. Silakan dok. Sinyal saya. Suara ya saya Dokter terdengar. Listia, Dokter Listia kayaknya agak terganggu. Nggak apa-apa, terdengar Dokter Dwi tadi. Oh, baik. Silakan Dok. Ya, jadi memang harus kontrol teratur. Jadi kontrol itu yaitu tadi untuk melihat kekambuhan, untuk melihat ini. Jadi kalau ini secara stadiumnya tadi sudah disebutkan ya survival rate-nya makin lama makin turun. Tapi juga kekambuhan juga demikian. Makanya kita dalam kontrol tahunan. Jadi dalam setiap tahun ulang tahun sejak di operasi itu biasanya kita akan memeriksa secara USG imaging itu USG biasanya. Kita USG adalah payudaranya sendiri maupun abdomen. Jadi di abdomen kan biasanya yang sering itu kan ke hati kan atau ke payudara kontralateral seperti itu ya. Jadi atau kalau dia dalam konsumsi tamofen kan penebalan dinding rahim yang ada salah satu risikonya adalah endometrium cancer seperti itu ya. Itu yang kita lihat dengan USG. Kemudian kita foto toraks juga untuk melihat adakah ada tidaknya penyebaran di paru. Nah, kemudian yang juga akan kita lakukan adalah pemeriksaan tumor marker yang apabila tumor marker itu makin lama makin naik, sementara secara konvensional foto toraks, USG abdomen tidak kita temukan apa-apa, itu kita lanjutkan dengan pemeriksaan PET scan. Jadi kontrol teratur itu sangat penting, khususnya pada kanker-kanker yang datang pada sudah stadium yang tidak terlalu dini. Itu yang sebenarnya dianjurkan. Seperti itu. Baik, Dokter Listia apa bisa sepertinya siangnya Dokter Listia agak Iya. bermasalah. Mungkin ada satu pertanyaan terakhir dok, dijawab secara singkat saja dok ya supaya ini terjawab semua pertanyaan dari peserta. Proses memasak dengan air fryer dan microwave itu apakah memicu kanker? Nah ini apakah ini fakta atau mitos? Silakan dokter. Bisa jadi kita menghindari jahatnya minyak goreng terus pakai air fryer apakah lebih jahat ini? Silakan. Eh, beberapa waktu yang lalu saya baca tuh di IG lagi seliweran tuh ya, air fryer itu dipakai untuk memasak masakan yang mengandung air gitu ya. Ada dok, siapa sih namanya itu? Jadi mungkin eh, ya itu memang satu pihak nggak pakai minyak ya air fryer, tapi apanya ya kayaknya ya. Mungkin kalau menurut saya sih sebenarnya gini ya, jangan semuanya terus-terusan pakai air fryer. Jadi menurut saya sih sepanjang itu dikendalikan dengan bijak, nggak masalah ya. Kalau jangan terus-terusan pakai air fryer. Mungkin dokter Bibin yang hobi masak gimana, Bin? Ya, itu yang masih harus kita teliti terus ya, karena tentu saja ini adalah suatu hal baru. Kita kan harus tahu juga dengan microwave khususnya misalnya. Microwave itu dia merusak nggak sel-sel di dalam bahan makanan itu. Kalau air fryer mungkin karena proses pemasakan panas tinggi, itu kan panas tinggi kita tahu kalau panas tinggi itu tentu saja akan merusak beberapa zat protein misalnya seperti itu ya. Jadi kalau saya ya kalau kita bisa secara alami ya secara yang biasa-biasa aja mungkin kita lakukan itu. Tapi kalaupun kita harus kalau harus memakai teknologi-teknologi yang baru itu mungkin tidak untuk setiap saat gitu ya. Jadi ada waktu-waktu memang kita butuhkan ya terpaksa kita lakukan. Tapi kalau saya sendiri saya selalu bilang bahwa kalau kita itu kembali ke natur gitu ya, kembali ke alam itu rasanya lebih lebih dalam tanda petik ya lebih safe gitu karena uh,
penyakit segala macam sesuatu yang berubah saat ini dengan kondisi yang seperti sekarang itu kan berubah karena lifestyle kita ya, karena semua kemajuan teknologi yang kita alami ini mungkin gitu. Jadi kalau kita bisa kembali ke alam, contoh misalnya penggunaan bahan kimia, misalnya semprotan nyamuk misalnya kan gitu, itu pasti ada bahan kimianya. Jadi kalau kita tidak menggunakan misalnya nih minyak serai misalnya seperti itu. Jadi kalau kita bisa kembali ke yang alami itu saya rasa mungkin lebih aman kita aja. Harus ada Baik, dok. penelitiannya Dokter Pandu. Ya karena relatif baru ya dok ya air fryer. Iya, Kalau saya baru. itu kan prinsipnya menggunakan gelombang panas, jadi Warna jangan panas. pakai kemasan plastik sama jangan terlalu gosong, jangan terlalu Iya, over overheat, panas itu over lama, terlalu lama. ya, relatif aman katanya. Baik dok, ini karena waktunya sudah lebih banyak, nggak apa-apa karena kita tadi juga agak terlambat mulainya. Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang kita dapat dari kedua narasumber hari ini dan mudah-mudahan menambah manfaat karena kanker payudara adalah tadi yang disampaikan Dr. Desa nomor 2 terbanyak penyebab kematian pada wanita dan nomor 1 kanker pada wanita yang paling banyak secara kejadiannya. Oh ya karena waktunya juga sudah lebih banyak saya nggak berpanjang lebar. Saya mengucapkan terima kasih saja kepada Dr. Desa dan Dr. Dwi Rani Pakai foto sebagai nggak? narasumber. Ya, Pakai foto nggak? gimana dok? Foto-foto. Foto, kita foto. Saya Pandu ya. Sayangnya Dr. Listiana dari tadi mohon maaf sepertinya terganggu di Akreditasi. sinyalnya. Jadi kita foto berenam dulu nih, berlima. Saya hitung 1, 2, 3. Oke. Dan terima kasih juga Dr. Listia yang mohon maaf dari tadi sinyalnya hilang timbul ternyata dan Dr. Ami yang masih bersama kita sampai dengan sore hari ini dan tentu saja juga kepada seluruh peserta Sehati semoga Sehati bisa terus memberikan insight-insight dan apa namanya ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk awam pada umumnya dan secara khusus untuk masyarakat Indonesia di luar negeri. Dan mungkin kalau di luar negeri itu saya nggak tahu ya kondisinya apakah mudah aksesnya ke tenaga kesehatan. Mudah-mudahan dengan adanya Sehati ini platform online ini bisa memudahkan sharing dengan dokter-dokter terutama dari ID Surabaya. Betul Listia mungkin ada ditambahkan dok? Atau cukup? Cukup, dokter. Ini juga udah ternyata banyak banget pertanyaan yang menarik ya dari peserta. Jadi waktunya juga sudah. Ya. Oh, memang apa ya, orang awam tuh memang tertarik banget untuk mengetahui tentang kanker payudara ini. Kemudian tadi juga sudah disampaikan Dokter Desak dan Dokter Wiwin terkait A, sampai Z-nya semuanya preventif sampai kuratifnya sampai bagaimana penanganan di Indonesia yang terbaik dan updating ilmu tentang terapi kanker payudara ini ya dok. Semoga berguna untuk seluruh masyarakat. Kemudian untuk terkait dengan asuransi BPJS ditingkatkan lagi untuk apa ya, yang PET scan kan belum masuk ya dok? Atau sudah ya dok? Sudah, Belum. Kalau sudah. dia akan. Tapi kayaknya Di sudah Jakarta. di Oh Jakarta. baru di Jakarta. Semoga di seluruh Indonesia PET scan bisa ada. Jadi untuk tapi itu juga berkaitan dengan apa spesialistiknya ya dok, yang belum tersedia untuk seluruh bisa nanti seluruh Indonesia di pelosok-pelosok juga bisa memanfaatkan fasilitas yang terbaik gitu. Gitu dok. Baik, kita tutup ya Dr. Listia ya. Terima Iya, kasih Dr. Listia, Dr. Ami, Dr. Desa, Dr. Dwirani. Izin saya kembalikan ke host, Dr. Ula, rekan saya silakan Dr. Ula. Silakan Dr. Ula, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dokter Pandu, Dokter Lisia yang telah memoderatori acara pada sore hari ini. Terima kasih juga Dokter Desa, Dokter Wiwin, dan juga Dokter Ami yang sudah dari tadi mensedekahkan ilmunya kalau kata Dokter Brahmani. Terima kasih banyak dok atas ilmu-ilmunya dan diskusinya sangat luar biasa. Saya sangat senang dengarnya karena dapat banyak ilmu baru. Apalagi poin terakhir itu dok juga masih menjadi pertanyaan saya, boleh nggak pakai microwave terus itu dok? Apalagi anak kos ya dok, kayak nggak sempet Ibu-ibu udah ya. langsung microwave. Iya. Nah, Pakai terima oven kasih aja, sekali pakai lagi oven. dokter, semoga sehat. Pakai oven. Baik, sekali lagi terima kasih banyak dokter-dokter sekalian, semoga sehat selalu. Dan terima kasih juga kepada
teman setia, sehati, jangan lewatkan sehati episode berikutnya seperti yang disampaikan Dokter Brahmana. Sehati akan dilakukan setiap minggu kedua pada setiap bulannya. Jadi ingatannya gampang, jangan sampai dilewatkan. Sampai bertemu di lain kesempatan. Saya Ula selaku host pada sore hari ini mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih warahmatullahi banyak. wabarakatuh. Terima Sehat kasih selalu. dokter-dokter Izin live semuanya. ya. Bilangnya dokter. Terima kasih. Iya, Izin live. Assalamualaikum. Lindy.